Yo guys, balik lagi sama Fendi, si Cupu. Setelah minggu lalu kita bahas versi Pro-nya, di video kali ini gue mau kenalin kalian versi non-Pro, yaitu Pixel 6. Dijamin setelah nonton video ini, kalian nggak bingung lagi buat incer HP mana yang cocok sama kalian. Oke, nggak usah pakai lama, langsung aja kita cus ke kontennya. HP ini punya 3 warna, yaitu Solta Seafoam, Kinda Coral, sama Stormy Black. Untuk variannya cuma ada 2 nih, 8+128 sama 8+256. Harganya sekitar 8,6 juta dan 10 juta. Ingat ya, ini harga konversi langsung, belum sama pajak, ongkir, dan lain-lain kalau kalian mau datangin ke Indonesia. Oh ya, informasi aja kalau HP gue ini versi UK dan gue import langsung dari sana. Sayangnya Pixel 6 series ini belum resmi di Singapura. Menurut berita sih bakal tersedia awal tahun depan. Jadi buat kalian yang tertarik sama HP ini dan bersedia nunggu, kalian bisa tongkrongin dulu IG-nya sg.shipshop. Karena kalau sikat versi yang Singapura dan amit-amit kalau ada masalah, klaim garansinya lebih deket dan SG Shipshop ini bisa bantu kalian buat pengurusan klaimnya. So, kalian follow aja dulu sg.shipshop. Suatu saat pasti butuh kok. Ini dia boxnya, mirip sama versi 6 Pro dan kebanyakan HP Pixel lainnya. Dan satu yang gue baru ngeh, kalau warna di samping itu menunjukkan warna HP-nya itu sendiri. Sisanya sama persis, pas dibuka ada HP, kertas-kertas plus SIM ejector, kabel chargeran, dan adapter Type A ke Type C. Ingat ya, nggak dapet chargeran dia. Dah, gitu aja. Saat dinyalain langsung disambut sama Android 12 yang pas gua cek storage-nya baru kemakan 13 GB dari 128 punya gua. Untuk skor benchmark-nya Antutu dia dapat 678.000. Sekalian gue jalanin lagi untuk varian Pro-nya. Terus ini dia skor Geekbench dan 3D Max. Hasil benchmark-nya ternyata varian non-Pro ini bisa lebih tinggi loh. Mungkin gara-gara Pixel 6-nya masih belum terlalu banyak diinstal apps kali ya. Dari hasil ini kesimpulan sementara gua kalau secara performance nggak ada perbedaan ya antara varian Pro dan non-Pro-nya. Ya, tapi ini asumsi cupu gua aja. Atau kalau kalian ada pendapat lain, boleh dong kasih tahu gua. Impresi pertama gua pas lihat dan pegang HP ini, wah, nggak sepremium versi Pro-nya loh. Cuman nilai plusnya, gue pakainya jadi lebih nyaman. Nggak harus ekstra hati-hati takut lecet atau jatuh. Ya walaupun kalau emang kejadian nyesek juga. Dan yang gue demen di sini frame-nya itu frosted, nggak mengkilap kayak versi Pro. Untuk warna Solta Seafoam ini cukup lembut ya, dan kalau dibandingin sama warna hitam, ciplakan jarinya lebih nggak kelihatan. Nah, ini bisa jadi salah satu pertimbangan buat kalian nih kalau pilih warna. Untuk kamera bump-nya, gue berasa lebih tebelan dikit di Pixel 6, ya tapi mungkin nggak sampai 1 mili. Terus di sisi atas kamera bump-nya juga itu frosted, sedangkan yang Pro-nya glossy. Selain itu yang kelihatan jelas adalah bagian kamera bump ke atas, di mana Pixel 6 lebih tipis sekitar setengah senti. Sekarang kita ke bagian depan ya. Yang pertama layarnya itu flat, bukan curve. Dan bezelnya ini menarik. Berasa lebih tebel, tapi masih oke. Tapi kalau disamping-sampingin sama versi Pro-nya jadi kelihatan jadul nggak sih? Untuk perlindungan kaca depannya dia pakai Gorilla Glass Victus dan belakangnya Gorilla Glass 6 dengan frame aluminium yang kelihatan garis antenanya di samping. Di sebelah kanan HP ini ada tombol power dan volume, di sebelah kiri single slot SIM card yang nggak bisa tambah memori. Bagian atas ada mic, di bawah speaker dan port Type C. Ingat, nggak ada lubang 3,5 mili jack. Untuk feel genggaman, entah kenapa gue lebih demen pegang yang non-Pro ini. Lebih pas aja buat tangan gue. Untuk berat mirip-mirip sih. Sekalian di sini gue kasih detail dimensi dan berat kedua HP-nya. Oke, sekarang kita ngomongin spesifikasinya ya, yang mana gue bakal fokus ke bedanya aja antara Pixel 6 sama 6 Pro ini. Kita mulai dari layarnya yang punya ukuran 6,4 inch, dimana varian Pro-nya itu lebih gede dikit, 6,7 inch. Full HD Plus dibanding sama QHD Plus. Terus ini juga menarik, di non-Pro itu dia OLED, sedangkan 6 Pro itu LTPO OLED. Artinya apa? Gue jelasin dikit ya. Gampangnya dengan LTPO ini, refresh rate varian Pro-nya itu dinamis. Dari 10 Hz sampai 120 Hz. Salah satu keuntungan layar LTPO ini, dia lebih hemat baterai loh. Jadi misalnya kalau layarnya lagi diem, refresh rate-nya itu otomatis set ke yang lebih rendah. Misalnya di 10 Hz. Jadi nggak makan daya yang besar. Sedangkan varian non-Pro bukan dinamis. Jadi cuma di 60 Hz atau 90 Hz. Semoga jelas dan lanjut kita ke performance-nya. Yang sama-sama pakai chipset Google Tensor dengan security processor Titan M2.
Cuma yang membedakan di sini untuk model Pro RAM-nya itu 12 GB, sedangkan non Pro itu 8 GB ya guys. Dari sisi baterai juga dia lebih kecil, dimana untuk varian Pro-nya itu 5003 mAh, sedangkan yang kecil itu 4614 mAh. Aduh, Google, ribet amat sih kasih angka. Nggak sekalian aja 4614,31214567890. Nah, gimana dengan kameranya? 50 megapiksel wide dan 12 megapiksel ultra wide-nya sama. Cuma di Pixel 6 ini dia nggak punya lensa telefoto yang 40 megapiksel itu. Terus untuk kamera selfie-nya itu 8 megapiksel aja. Jadi bukan yang lensa ultra wide selfie ya. Nanti kita tes deh seberapa beda kamera selfie-nya antara si Pro ini. Untuk spek lainnya sama sih, 5G, stereo speaker, under display fingerprint, IP68, dan lain-lain. Untuk kecepatan unlock fingerprintnya gue tes sama ya dengan varian Pro-nya. Sekarang gue bandingin juga speakernya. Oke, langsung aja kita ngegame Genshin Impact dengan settingan highest 60 fps. Dan gue bakal main selama 12 menitan ya, dibikin semirip mungkin dengan tes gaming di video gue sebelumnya di Pixel 6 Pro. Dan hasilnya ternyata mirip juga loh, beberapa kali sampai nge-lag, dan dari FPS meternya pun cukup bergelombang. Sekalian grafiknya di sini gue bandingin sama hasil tes Pixel 6 Pro kemarin. Warna merah adalah 6 Pro dan hijau 6 aja. Secara FPS rata-rata sebenarnya lebih baik dikit ya dengan 40,1 dibanding 38,5 punya 6 Pro. Suhu ada di sekitar 39-40 derajat dengan baterai berkurang 7% selama 12 menit. Hasilnya juga sama yang di tes Pixel 6 Pro gua, berkurang 7% sekitar 12 menitan. Cuma suhunya lebih tinggi dikit 1 derajat di sekitar 40-41. Cuma ingat ya guys, ini kalau kita main settingan mentok, kalau yang normal harusnya lebih mendingan. Dari sisi kamera, app sebenarnya sama untuk fitur-fiturnya, kayak night sight, motion yang ada action pan sama long exposure. Habis itu portrait, kamera, video, dan modes. Oh iya, karena dia nggak ada telefoto, jadi mode kamera atau videonya itu nggak ada pilihan 4 kalinya. Untuk resolusi kamera belakang sama-sama bisa di 4K 60 fps, tapi resolusi kamera depannya nggak ada pilihan guys. Mentok di 1080p 30 fps aja. Yo guys, sekarang kalian lagi lihat di kamera depannya Pixel 6 Pro dengan Pixel 6 aja. Resolusi 1080p 30 fps. Gimana? Kalau gue lihat sih sama-sama aja ya. Kecuali dari sini kelihatan jarak pandangnya nih. Kalau si Pixel 6 Pro lebih luas, sedangkan 6 zoom in dikit. Gimana dengan stabilisasinya? Coba gue lari dulu ya. 1, 2, 3. Oke, sekarang video kamera belakang 4K 30 fps sebelah-sebelahan. Kalau ini jarak pandang sih sama ya, karena dia pakai lensa yang sama juga. Coba gua lari deh guys. 1, 2, 3. Stabil. Gua coba pindah ke ultra wide. 0,7 kali. Intinya sama guys. Dan kalau yang kalian lihat sekarang adalah resolusi 4K 60 fps. Gimana? Sama juga kok. Jadi kesimpulannya cuma beda di kamera depan ya. Tapi sebenarnya untuk karakter warna pun sama, cuman jarak pandang doang sih yang gue lihat. Gimana? Mirip kan sama varian Pro-nya? Kecuali kamera depannya selain jarak pandang, gue berasa lebih terang di 6 Pro. Kalian bisa bandingin muka gue dan background pohon belakangnya. Untuk video low light juga sama ya. Terus nggak ketinggalan semut-semut berkeliaran untuk kamera depan.
Oh ya, untuk tambahan, fitur-fitur kayak Magic Eraser, Dibbler, dan lain sebagainya juga tersedia kok di HP ini. Jadi jangan khawatir. Bahkan IG Story-nya pun sama-sama mulus loh. Kalian bisa lihat nih hasilnya. Yo guys, ada berita menarik nih. Kalau ini diambil dari suatu HP Android, gimana kalau kita ceburin anak ini guys ke sana guys? Seru ya kayaknya. Ayo. Siap. Oke, jadi kalau dirangkumin, hal-hal penting apa aja sih yang bedain antara varian Pro dengan non-Pro-nya? Yaitu harga, refresh rate, layar melengkung, baterai, RAM, kamera yang mana nggak dapat telefoto, dan ultrawide selfie. Dari poin-poin itu buat gue pribadi yang paling ngaruh adalah nggak adanya telefoto. Karena buat kalian yang emang incer HP ini buat fotografi, punya tambahan lensa 4 kali ini bakal berguna banget loh. Banyak banget foto-foto menarik yang bisa didapat dari lensa ini. Sama terakhir nih, baterainya. Tapi untuk ini masih harus dilakuin tes sih buat tahu seberapa awet. Cuma semua itu menurut gue bisa termaafkan dengan harganya yang beda sampai 300 USD atau kalau dirupiahin sekitar 4 jutaan rupiah. Yang mana kalian masih tetap bisa dapat kualitas foto pixel beserta dengan fitur-fiturnya. Dan yang penting juga IG Story-nya sama mulusnya dengan versi Pro. Bahkan udah mirip iPhone sih kalau menurut gue. Jadi gimana guys, setelah nonton video ini dan tahu Pixel 6 non Pro-nya kayak gimana? Apakah kalian lebih condong ke HP ini? Atau varian Pro-nya yang kalian mesti bayar lebih mahal dengan kelebihan-kelebihan yang tadi udah gue sebutin? Coba yuk kita ngobrol di kolom komentar. Ditunggu ya. Terakhir, like dan share teman-teman semua bener-bener berarti ya buat channel ini terus ada. So, mohon bantuannya semua. Thank you dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.